Haleluya, shalom, selamat siang buat kita. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bersyukur pada saat ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita daripada Tuhan di dalam kita melayani pekerjaannya. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan kepada kita di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan baca buat kita semua dalam nama Yesus. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus, supaya tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya memberikan tema kepada kita, berdoa dan bekerja, seperti judul di perikop yang kita baca ini. Paulus menasihatkan jemaat agar menjauhkan diri dari orang-orang yang sudah tidak lagi mau berdoa, sudah tidak mau lagi bekerja, dan untuk mendorong mereka melakukan hal ini, yaitu berdoa dan bekerja. Ini disampaikan Paulus dalam suratnya supaya memotivasi, mendorong jemaat mengikuti maksudnya. Karena kenapa saudara? Karena kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, baik di dalam suratannya pertama Tesalonika dan suratan kedua ini, Paulus menyampaikan kepada mereka tentang kedatangan Kristus kali yang kedua, berkenaan dengan ada orang-orang yang sudah tidak mau lagi bekerja karena menanti kedatangan Yesus kali yang kedua. Kalau kita baca pasal 2, di situ dikatakan supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi saudara, ada orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Kristus kali yang kedua, sehingga mereka tidak lagi mau bekerja.
Mereka tidak lagi mau sibuk dengan urusan-urusan kebutuhan. Tetapi Paulus mendorong mereka untuk tetap giat dalam menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Sehingga di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 Paulus bilang, dia tegaskan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau dia tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dengan demikian, tujuan Paulus supaya jemaat tetap menantikan kedatangan Yesus kedua kali, tetapi mereka berdoa dan giat untuk bekerja. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita melihat di dalam tulisannya ini, Paulus mensinkronkan antara berdoa dan bekerja dalam penantian kita kepada kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan kita juga lihat di akhir zaman ini, hal ini secara khusus saya melihat bahwa ada ketimpangan antara berdoa dan bekerja. Ada orang yang berdoa tetapi tidak bekerja. Ada orang yang tidak berdoa tapi bekerja. Ada juga orang yang dia tidak berdoa, dia tidak bekerja. Tetapi dalam firman yang kita baca ini, goalnya kita, yaitu jemaat Tesalonika, bahkan gereja Tuhan di akhir zaman ini, supaya mereka berdoa dan mereka juga bekerja. Ini yang menjadi pekerjaan kita. Hal yang kita kerjakan, kita berdoa dan kita giat juga dalam bekerja untuk kebutuhan kita sampai kita dalam penantian kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi Paulus memberikan dua teladan kepada kita yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu berdoa dan bekerja. Teladan Paulus yang pertama kita akan bahas, saudara, tentang berdoa. Paulus berdoa. Dalam ayat 1 dikatakan, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi saudara, dalam penantian gereja pada kedatangan kali yang kedua, maka gereja berdoa dalam pemberitaan Injil. Paulus mengetahui betul kuasa doa begitu penting di dalam pemberitaan Injil, supaya jiwa-jiwa percaya kepada Yesus, supaya terjadi terobosan, supaya terjadi mujizat, supaya persoalan-persoalan yang terjadi diselesaikan, persoalan terbuka, diberikan hikmat, bahkan pintu pelayanan terbuka dalam pemberitaan hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara, berdoa sangat penting di dalam pemberitaan Injil berkenaan kepada goal kita untuk kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi hari ini kita tidak belajar tentang definisi daripada doa. Saya tidak bawa kita ke situ, tetapi saya akan membawa kita kepada tujuan kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Kenapa gereja harus berdoa? Berkenaan dalam pemberitaan Injil. Kita lihat di sini, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Jadi kenapa kita berdoa? Supaya ada kemajuan dalam pemberitaan firman, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya kerajaan Allah dimajukan di dalam dunia ini. Secara harfiah,
Paulus sedang berkata seperti begini, supaya firman Allah dapat berlari. Artinya firman Allah beredar luas dengan bebas dalam pemberitaan. Begitu juga saudara, dalam penantian kita kepada kedatangan Kristus kali yang kedua, kita berdoa supaya Injil dapat diterima oleh orang banyak, supaya Injil dapat mereka terima. Makanya dikatakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, sama seperti yang pernah dialami oleh jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu lahir karena doa dan pemberitaan Injil. Jemaat Tesalonika ada karena ada yang berdoa untuk Tesalonika, ada yang memberitakan Injil untuk Tesalonika, sehingga terbentuklah satu jemaat di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, begitu pentingnya doa itu dalam pemberitaan Injil. Kenapa berdoa? Dikatakan di ayat 2, supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi saudara, kenapa Paulus mendorong jemaat Tesalonika berdoa untuk pemberitaan Injil? Karena ada orang-orang yang mengacau. Pak Paulus bilang tidak semua orang beroleh iman. Kita lihat, kita teliti dalam firman, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Paulus, yaitu dalam pemberitaan Injil, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tidak mau menerima jalan Tuhan, yang tidak mau menerima pemberitaan tentang Yesus. Jadi pengacau, ada orang-orang yang menantang, ada orang-orang yang tidak senang. Paulus tahu bahwa dengan berdoa mereka bisa terlepas dari hal itu. Dengan berdoa mereka bisa dilindungi. Saudara, kalau kita baca di dalam pasal-pasal sebelumnya di 1 Tesalonika, di sana Paulus menceritakan ada orang-orang yang menghalangi. Kalau kita baca 1 Tesalonika pasal 2, di situ dikatakannya ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi saudara, ada orang-orang yang menghalangi, ada orang-orang yang menganiaya, ada orang-orang yang menghina mereka dalam pemberitaan Injil di Tesalonika. Makanya Paulus bilang tadi, seperti yang telah terjadi, seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi saudara, ada tantangan, ada persoalan dalam pemberitaan Injil. Jadi gereja perlu berdoa supaya hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan dalam memberitakan Injil, mereka terlepaskan dari segala bentuk pengacau-pengacau. Kita lihat juga di negara kita, di Indonesia. Baru-baru ini kita melihat di televisi, di berita-berita, gereja dilarang. Itu satu tantangan, dan Paulus sudah membuktikan bahwa doa membuat gereja terlepas dari pengacau-pengacau. Doa membuat gereja mampu melewati perjuangan yang berat itu. Seperti di dalam 1 Tesalonika tadi, mereka bisa melewati perjuangan yang berat itu. Jadi doa punya kuasa. Di kitab Yakobus katakan, doa orang benar besar kuasanya. Ketika gereja berdoa, maka gereja akan menerobos tantangan itu. Jadi ini teladan Paulus dalam dia memberitakan Injil. Dia berdoa dan dia tahu doa memberikan kemenangan. Doa memberikan kekuatan melewati
perjuangan berat. Saya baca sekali lagi saudara, saya sangat terberkati dengan ayat ini. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian. Mereka punya keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Mereka mengalami perjuangan yang berat, tetapi mereka berani memberitakan Injil. Ini yang pertama saudara, tentang berdoa. Dan kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika tadi, Paulus juga mengajar mereka untuk terus menerus. Ini saudara dikatakan di ayat 4, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Artinya ini satu kewajiban gereja yang secara kontinu, yang secara terus menerus mereka lakukan, yaitu berdoa. Harus berdoa. Sudahkah engkau berdoa untuk jiwa-jiwa? Ayo kita hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pemberitaan Injil. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang sedang menghadapi tantangan. Ini tugas kita. Kita berdoa untuk gereja-gereja yang sedang dipersempit dalam pemberitaan Injil. Tetapi ingat, ketika berdoa, Tuhan bukakan jalan keluar. Dan dengan berdoa itu saudara, kita lihat kita akan diberikan hati untuk mengasihi mereka. Diberikan hati untuk mengasihi. Ayat 5, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Artinya saudara, gereja akan menjadi gereja yang mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang yang mengacau, mengasihi orang-orang yang sedang menghina, menganiaya, menghambat pemberitaan Injil. Kita mengasihi mereka sehingga kita tidak akan membalas apa yang menjadi perbuatan jahat mereka, dan kita tabah, kita sabar menghadapinya. Doa memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menguasai diri, untuk kita bisa bersabar, untuk kita menahan emosi terhadap orang-orang yang menghambat Injil Kristus. Amin. Haleluya. Jadi saudara, ini yang pertama. Yang kedua, bekerja. Paulus bilang kalau kita juga sudah berdoa, kita juga bekerja. Amin. Bekerja. Jadi Paulus memberi pesan kepada mereka untuk jemaat itu terus bekerja, menunggu kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita terus bekerja. Mulai dari sekarang juga saudara bekerja sampai kepada kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita terus bekerja. Selama masih kita bernafas, saudara dan saya bekerja. Namun ada aturan-aturan di dalam bekerja, sehingga yang saudara kerjakan itu diberkati dan itu berdampak. Kita akan lihat nanti di bagian terakhir dampak daripada apa yang kita kerjakan. Saudara, ada aturannya. Saya mau sampaikan kepada kita beberapa poin tentang aturan-aturan di dalam bekerja. Yang pertama di ayat 6, Paulus bilang, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi yang pertama saudara, aturan-aturan dalam bekerja, jangan bergaul atau jauhkan diri dengan orang yang malas, dengan orang yang tidak mau bekerja. Jangan kompromi dengan orang-orang yang tidak bekerja. Kalau saudara tahu dia tidak bekerja, jangan bergaul dengan dia. Artinya saudara, jangan sampai saudara terpengaruh dengan apa yang dia
kerjakan. Kalau dia tidak mau bekerja, ya sudah, biarkan saja dia tidak bekerja. Tetapi engkau bekerja. Karena saudara, ketika kita bergaul dengan orang yang tidak bekerja, maka otomatis akan mempengaruhi kita dalam bekerja. Ketika kita tidak mau bekerja, akan terpengaruh, saudara, dalam perjalanan hidup kita, untuk kebutuhan kita, untuk dukungan kita dalam pekerjaan Tuhan, akan terpengaruh kalau kita tidak bekerja. Jadi Paulus bilang supaya tidak ada pengaruhnya dalam keluarga, dalam pelayanan. Jadi jangan bergaul dengan orang yang tidak bekerja. Orang-orang yang tidak bekerja itu, ya mungkin saat sekarang ini kerjaan mereka, mungkin mereka ada di warung-warung, di mana-mana, asik mereka, mungkin mereka minum-minum tua dan lain sebagainya, tidak mau bekerja, tidak mau peduli dengan keluarga, tidak mau peduli dengan pekerjaan Tuhan, sehingga mereka tidak lagi bekerja. Jadi jangan bergaul dengan mereka, jangan kompromi dengan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, di ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Yang kedua, tidak lalai bekerja. For the behave not ourselves disorderly among you, supaya tidak kacau, tidak melanggar aturan dalam bekerja. Jadi saudara, di sini mengajar saudara, maksimalkan saudara dalam bekerja. Jangan lalai. Jangan seperti kunang-kunang. Hari ini bekerja, besok tidak. Jangan lalai bekerja, saudara. Kalau saudara bekerja sebagai jemaat, sebagai wira swasta, tiap harilah. Kalau saudara berdagang, tiap harilah buka toko saudara. Kalau saudara sebagai seorang petani, tiap harilah saudara ke kebun saudara, supaya pekerjaanmu itu tidak rusak. Jangan nanti saudara tanam hari ini, contohnya saudara tanam jagung, baru nanti saudara pergi lihat 75 hari kemudian karena sudah panen. Ya otomatis saudara tidak akan menikmati hasil. Tetapi saudara harus memperhatikan aturan-aturan dalam apa yang engkau kerjakan itu. Kalau ada aturan yang memupuk, maka saudara memupuk. Kalau saudara ada aturannya untuk membersihkan dari rumput, kerjakan. Jangan biarkan pekerjaanmu jadi rusak karena saudara lalai. Jadi saudara, ini perlu, jangan lalai dalam apa yang engkau kerjakan. Yang ketiga saudara, di ayat 8, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Yang ketiga, tidak makan roti orang dengan percuma. Artinya saudara, kalau saudara tidak bekerja tetapi saudara makan roti orang, artinya di sini intinya jangan saudara korupsi, jangan saudara suap, jangan terima suap. Nikmati hasil dari pekerjaanmu yang halal, nikmati hasil jerih payahmu. Jangan engkau bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Jangan engkau bersukacita menikmati makanan yang orang lain capek-capek. Jadi saudara, kita harus bekerja giat. Karena firman Tuhan katakan di Timotius, petani itu yang pertama sekali menikmati hasilnya. Jadi apa yang engkau kerjakan, saudara yang akan pertama kali menikmati hasilmu. Bekerja. Jangan saudara mengharap orang lain. Jangan menjadi peminta-minta. Hamba Tuhan, anak Tuhan, jangan menjadi peminta-minta. Tanganmu jangan di bawah. Jangan menjadi peminta-minta. Usahakan saudara kita menjadi pribadi yang memberi, bukan yang meminta.
Kalau meminta itu tangan di bawah, yang memberi itu tangan di atas. Jadi saya dan saudara tidak makan roti orang dengan percuma. Jangan lirik makanan orang lain. Jangan lirik apa yang sudah didapatkan orang lain. Tetapi saudara berusaha bagaimana supaya apa yang saya kerjakan, apa yang saya buat, itu saya nikmati. Saya tidak mau makan roti orang dengan percuma. Kalau engkau sebagai pegawai negeri, jangan engkau pernah berpikir untuk korupsi. Jangan pernah engkau berpikir untuk terima suap. Jangan pernah engkau berpikir, saya usahakan mengelabui orang lain untuk bisa saya dapatkan sesuatu. Jangan, saudara. Yang keempat, Paulus memberikan contoh di ayat 8 masih. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Yang keempat, saudara, Paulus berusaha dan berjerih lelah siang malam. Ini artinya Paulus itu bertanggung jawab dan dia bekerja maksimal. Bayangkan siang malam. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, pekerjaannya sebagai tukang kemah. Apa yang dia kerjakan, dia bertanggung jawab. Dia mau hasilkan maksimal. Jadilah jemaat yang bertanggung jawab dalam apa yang engkau kerjakan. Jadilah hamba Tuhan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan dipercayakan untuk melayani firman Tuhan, berjerih lelah, bertanggung jawab, maksimalkan hasil dalam pemberitaanmu. Siang malam bekerja dengan maksimal, bukan minimal. Tidak biarkan pekerjaan menumpuk. Setiap pekerjaan kita tuntaskan. Bayangkan siang malam dia bekerja. Ini yang keempat. Yang kelima, ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini tegas Paulus bilang. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Memiliki komitmen hidup. Tidak bekerja, tidak makan. Kalau tidak bekerja, tidak usah makan. Kalau saudara bekerja, maka saudara akan makan. Ini Paulus mengingatkan supaya kita rubah cara berpikir kita. Kita rubah mindset kita. Kita rubah cara berpikir dalam hal bekerja. Kalau saudara bekerja, maka pasti apa yang kau kerjakan itu berhasil. Ada perbedaan kita. Kalau di Matius bilang burung itu tidak menabur tapi menuai. Tetapi dikatakan kamu lebih daripada itu. Karena kenapa? Burung tidak dapat menabur. Tetapi kita bisa menabur. Dengan apa yang kau tabur, itu yang akan engkau tuai. Dengan apa yang kau kerjakan, disitulah engkau makan. Pasti setiap orang yang bekerja itu pasti dia akan menikmati hasil dari apa yang dia kerjakan. Not work, neither shall he eat. Dia tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Yang ke-6. Di situ dikatakan di ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Yang selanjutnya, saudara, aturan dalam bekerja itu jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jangan sampai hidupmu tidak tertib. Saudara, di tempat di mana engkau bekerja, maksimalkanlah dirimu bekerja di sana. Kalau engkau sebagai pegawai, janganlah waktu kerja itu waktu yang kau pakai untuk santai-santai. Janganlah habiskan waktumu dengan hal-hal yang sia-sia. Jangan kita habiskan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia, tapi kita manfaatkan waktu demi waktu. Ada pepatah bilang waktu itu adalah uang. Jadi saudara, sempatkan dirimu untuk
memaksimalkan, mempergunakan waktu. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Karena hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang tidak berfaedah itu tidak akan mendatangkan makanan bagimu, tidak akan mendatangkan berkat bagimu. Tetapi dengan waktu saudara maksimalkan dalam bekerja, maka di sana engkau akan menikmati berkat Tuhan. Jadi jangan suka dengan hal-hal yang sia-sia. Menyesal jika tidak saudara kerjakan sesuatu dengan maksimal. Sesalilah, selama ini saya tidak maksimal mempergunakan waktu dalam saya bekerja. Ini saudara, ada 6 tadi aturan-aturannya. Yang pertama tadi, bekerja menurut aturan, yaitu jangan bergaul atau menjauhkan diri dengan orang malas. Yang kedua, tidak lalai bekerja. Yang ketiga, tidak makan roti orang dengan percuma. Yang keempat, berusaha dan berjerilah siang malam, yang di sini bertanggung jawab. Yang kelima, memiliki komitmen atau moto hidup. Yang keenam, jangan sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Nah, kita akan belajar apa dampak ketika kita bekerja. Ayat 12 katakan di situ saudara, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ini dampaknya saudara, saudara akan makan dengan sukacita, saudara akan menikmati hasil jerih payahmu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa seorang petani dia yang akan pertama sekali menikmati apa yang dia kerjakan. 2 Timotius pasal 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi dia yang pertama menikmati, bukan orang lain. Jadi saudara sendiri yang menikmati ketika saudara bekerja. Ini dampaknya. Jadi jangan bersukacita dengan hasil jerih lelah orang lain, tetapi bersukacitalah dengan hasil jerih payah saudara. Dan yang kedua, ayat 13, ini dampaknya kalau kita bekerja. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Yang kedua, dampak ketika kita bekerja, kita bisa memberi. Kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita bisa memberi untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang seperti yang saya katakan tadi, kita bukan penerima, tetapi kita pemberi. Kita bukan peminta-minta saudara, tapi kita orang-orang yang memberi. Ada satu pengalaman Daud. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar menjadi peminta-minta. Dan bukan karena hanya dia orang benar, dia saleh, tetapi saudara dia juga pasti bekerja. Bekerja maka engkau akan menjadi orang yang memberi. Engkau kaya dalam memberi. Jadi saudara, ini penting sekali bagi kita. Dalam penantian kita kedatangan Kristus kali yang kedua, dalam pemberitaan Injil itu butuh dana. Maka saudara, salurkan dana saudara untuk pekerjaan Tuhan. Salurkan dana saudara untuk pelayanan di gereja di mana saudara beribadah. Ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan di gereja. Ada begitu banyak uang yang dibutuhkan. Tetapi saudara, karena saudara bekerja dan saudara diberkati, saudara bisa memberi. Itu dampaknya yang kedua. Yang ketiga, dampak yang ketiga. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Yang ketiga saudara, dengan kita bekerja, kita menghasilkan, maka kita bisa menjadi orang yang menasihati, menegur. Kita akan bisa mengajak orang, ayo bekerja supaya ada kebutuhan, supaya ada keperluanmu. Kalau kita juga tidak bekerja, kita suruh orang bekerja, mereka bilang Anda sendiri tidak bekerja, Anda suruh saya. Emang siapa Anda? Tetapi ketika saudara sudah bekerja, saudara membuktikan dengan hasil, maka ketika kita menasehati, menegur orang, mereka akan dengar kita.
Sehingga mereka bilang, oh dia sendiri sudah jadi contoh bagi kita. Dia sudah membuktikan dengan hasil dari apa yang dia kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dampak yang ketiga, kita akan bisa menasihati orang dengan kita sudah menjadi teladan. Kesimpulan bagi saya dan saudara hari ini, dalam penantian kita kepada kedatangan Kristus kali yang kedua, saya dan saudara diwajibkan dua hal ini. Kita berdoa dan kita bekerja. Dua hal ini penting di dalam pemberitaan Injil. Dua hal ini penting dalam penantian kita kepada kedatangan Kristus yang kali yang kedua. Saya harap setiap kita menjadi orang-orang yang berdoa. Setiap kita menjadi orang-orang yang bekerja. Sehingga ada dampak-dampak yang akan terjadi. Baik untuk hidup kita, untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil. Untuk hamba-hamba Tuhan yang berjeri lelah. Di luar sana begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Mari kita berdoa bagi mereka. Dan dengan berkat yang kita sudah terima, kita juga bisa membagikan, memberikan kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, haleluya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berdoa dan bekerja. Sehingga dua hal ini sangat mendukung dalam pemberitaan Injil, dalam penantian kami kepada kedatangan-Mu kali yang kedua. Meteraikan firman-Mu, jadilah kami pendengar dan pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.